Shalom, selamat. Senang sekali malam hari ini kita bisa ada dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa ini bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, mari kita mau satukan hati terlebih dahulu, kita akan berdoa. Bapak, selamat malam. Terima kasih sepanjang hari ini, sejak pagi, siang hingga sampai malam hari ini, kami menikmati kasih, penyertaan dan berkat Tuhan. Saat hari ini Tuhan, kami sudah ada di tempat ini. Tujuan kami datang, kami rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu bersekutu lewat pujian, penyembahan dan firman. Dan sungguh kami percaya ketika hati kami rindu, sesungguhnya Tuhan lebih dulu rindu untuk berjumpa dengan setiap kami. Dan sungguh kami percaya ketika perjumpaan kami dengan Tuhan itu mengubah hidup kami, dan ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Beracara dalam ibadah kami ini sejak awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan yang kami tinggikan, nama Tuhan yang kami muliakan. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, berlindungkanmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedihku, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya untuk nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, berlindungkanmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedihku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di
Sebab kuasa Tuhan berkata Tuhan mengakibatkan setiap hari. Terima kasih Bapa. Hanya Yesus
indah di dalam hadirat-Mu. Saat aku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat aku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
bersuka cita di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang kasih bagi lagi. Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dasar bagi Allah kita.
Kita disayangi. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi yang jangan terbagi oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada jalani hidup ini selalu
Mari Bapa, berbicara Engkau bagi setiap kami. Kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu Tuhan mendengar teguran-Mu. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Pakai hamba-Mu ini untuk hormat kemuliaan-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa saudara. Saudara yang terkasih, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan perjamuan kudus. Saya percaya saudara dari rumah sudah menyiapkan hati hidup saudara untuk terima tubuh dan darah Kristus hari ini. Saudara terkasih, tubuh dan darah Yesus melambangkan bahwa Dia mencintai saudara dan saya. Tubuh dan darah Yesus adalah salah satu pengorbanan yang tidak pernah dilakukan oleh Allah yang baik. Tubuh dan darah Yesus ini, saudara dan saya harus menerimanya dengan hati yang penuh kasih. Saudara, percayakah bahwa hari-hari ini sulit? Percaya saudara? Siapa yang tidak percaya? Sulit saudara. Setiap kali ketemu orang selalu mengeluh saudara. Kami bertemu dengan hari Selasa, kami pelayanan saudara di sebuah kota. Ternyata Tuhan kirim saya ke sana untuk menguatkan tuan rumah saudara. Dia sedang di dalam kesesakan. Setelah ibadah selesai, semua jemaat pulang. Saya kebetulan tidur di sana saudara. Saya nggak boleh pulang. Saya tidur di sana. Kita ngobrol sampai 1:30 malam saudara. Ternyata keluarga ini di dalam sebuah kesesakan yang amat sangat saudara. Dia ngomong sama saya, tabungan saya tinggal 32. Saya mau puji Tuhan, amin. Bukan 32 juta loh, 32.000. Haleluya saudara. Saya pikir 32 juta saudara cukup kan untuk hidup setahun saudara. Bagi saya saudara, dia bilang 32.000. Wow. Sebagai hamba Tuhan saya tidak mau begini. Wow, enggak saudara. Saya disuruh pulang saudara. Saya mau percaya 32.000 akan menjadi berlipat kali ganda. Amin. Saudara, dia amin. Saya lega saudara. Berarti saya nggak disuruh pulang saudara. Saya ngomong, kalau hari ini kalian berada di posisi yang seperti ini, tidak sendirian. Saya bingung buat bayar pegawai besok gak cukup sih. Berarti kamu 2.000 bayar pegawai itu ceritanya piye saudara? Ya jelas nggak bisa. Pegawainya ada 2 atau 3 mungkin ya. 3. Pegawainya 3 saudara. Minimal berapa sih? Gak usah UMR dah. Ya. Nah 32.000 dibayarkan 3 juta per orang. Nah, saya ngomong iman. Bagaimana beriman? 32.000 loh. Saya ngomong, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Percaya enggak? Belum saudara. Saya ngomong, ayo sepakat berdoa. Ya, aku mau sepakat berdoa. Sampai 1:30 saudara. Kita sharing saudara. Saya ngomong, saya cerita saudara ya. Sharing enggak? Saya mau begini. Kalau
sudah cinta kita. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan karena kuat gagahnya kita. Seandainya hari ini pegawaimu datang minta gaji, percaya nggak Tuhan siapkan? Saudara, amin. Orang ini melongo, saudara. Bareng-bareng melongo, kan? Saya percaya, saudara. Waktu kami berdoa, kita berdoa, saudara. Dan apa yang terjadi? Apa terjadi mujizat? Apa ada nutup pintu? Shalom. Bawa becak koper, gendam, saudara. Tidak. Ayo kita sudah tidur. Karena saya besok paginya harus juga pelayanan. Saya mau urusan rumah. Saya ngomong, saya tak istirahat ya. Besok janjian sama orang jam 10. Ya wis tidur. Mimpi yang indah ketemu Tuhan Yesus. Kalau mimpi indah ketemu Tuhan Yesus oke. Tapi dibawa piye? Udah makan. Siapa yang mau dibawa Tuhan hari ini? Nggak ada yang mau. Kalau ada nggak doa benar cepat. Tidak ada yang mau, saudara. Ayo kita tidur. Saya tidur, saya masuk kamar, saya berdoa, saudara. Hamba Tuhan tugasnya sembahyang, saudara. Saya ingat kepada saudara semua. Saya sebutkan jemaat Philadelphia, tidak satu pun yang kau tinggalkan, tapi kau pegang, kau berangkat. Saya doakan. Kita tidur sampai 2:30, saudara. Dahsyat, saudara, 2:30. Karena kebablasan gak tidur, saya mulai bisa tidur sampai 4, saudara. Saya lihat Tuhan luar biasa di sana. Sudah sampai di Hongkong. Saya berdoa, saya tidak mengucap syukur. Saya keluar masuk kamar mandi, saudara. Ini apa ya? Yang pertama mungkin karena saya belum terbiasa tidur di rumah itu, saudara. Tak bisa tidur. Oke, saya berdoa, saya ngomong, Tuhan, aku kan hambamu. Tolong Tuhan belalah aku sebagai hambamu. Saya berdoa, akhirnya saya tiduran. Saya ketiduran jam 8. Setengah 8 saya sudah harus bangun, saudara. Setengah 8 saya bangun, saya tengok. Setelah itu saya mandi. Yang terjadi apa, saudara? Mujizat. Kok ada tanya nih? Saudara nanti apa terpesona dengan saya? Ya, terjadi mujizat, saudara. Cia, thank you. Pagi-pagi saya sarapannya thank you, saudara. Thank you. Luar biasa hari ini, Ci. Bla 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 bla. Yang jelas, mujizat terjadi. Saudara percaya, waktu saudara tidur, Tuhan mau memberkati. Amin, saudara. Percayakah bahwa hidup saudara dan saya adalah tanggung jawabnya Tuhan? Apapun masalah saudara hari ini, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya cuma hamba Tuhan, saudara. Saya cuma percaya bahwa Yesus adalah Allah dan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Amin. Jangan dianggap hamba Tuhan nggak pernah ada masalah, saudara. Wow, masalah satu untuk saudara. Masalahnya banyak. Saya selalu berdoa buat setiap orang-orang yang datang kepada saya, minta tolong kepada saya. Saya ngomong, Tuhan, aku cuma hamba. Jadilah seperti yang Engkau mau. Dan puji Tuhan, saudara. Tadi malam, siapa, saudara? Ada orang yang dari Jakarta, seorang guru di Jakarta. Dia cari saya mulai jam berapa tuh saya ngomong sebentar Bu, saya pasang bendera. Bendera disuruh Pak RT masang. Gak serantan, saudara. Saya ini belum ngapa-ngapain, belum mandi di telepon, saudara. Dia cerita banyak hal, Bu tolong saya, Bu tolong saya. Saya ngomong, tolong saya gak bisa tolong. Tapi Yesus Allah yang kita sembah, dia bisa tolong. Amin. Dan saya mulai bukakan firman, saudara. Saya juga sedikit agak keras kemarin, saudara, karena dia mencari saya. Saya ngomong, no, cari Tuhan dulu. Saya cuma hamba, cari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Saya tidak menyerah, Bu.
khawatir, belum apa sih saudara? Beda tipis. Saya berbicara tentang malaikat, dia tanya malaikat saudara. Banyak malaikat. Saya ngomong, malaikat itu oke. Di depanmu, di belakangmu, saya melihat 2 malaikat. Bu, ojo modeni kan? Loh, malaikat kok menakutkan? Dia bu, jangan nakutin saya loh. Saya tidak nakutin. Kamu sudah punya malaikat. Tinggalkan percaya. Percaya enggak? Percaya. Ayo kita berdoa. Cita-cita kami berdoa, kami sharing saudara. Saya buka tentang firman tentang malaikat saudara. Dan puji Tuhan, dia ngomong, saya sudah gabung. Saya besok kerja. Saya punya jawaban. Puji Tuhan saudara. Saudara, saya ini cuma hamba Tuhan. Ya, bolehkah kita mengaktifkan malaikat Tuhan? Boleh. Caranya, ayo belajar. Saya juga diajarin Tuhan, saudara. Dan saya mulai sharing. Yang terutama di dalam hidup kita ini jangan pernah kita menyerah, saudara. Apapun masalah. Mungkin hari ini keuangan kita, saudara, yang tidak baik. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Saudara dan saya sampai hari ini tidak pernah ada cerita yang tidak makan. Betul nggak? Siapa yang di sini tidak pernah makan? Ada. Sebentar saudara. Di sini 4.000 orang saudara. Siapa di sini yang tidak pernah makan? Lu makannya belum nggak sih? Saya ini bingung antara makan dan tidak itu bingung. Siapa yang tidak pernah makan? Siapa yang makan sehari 3 kali? Oh, cuma 4 orang. Yang lainnya puasa. Puji Tuhan saudara. Puasa tiap hari lama-lama saudara saya akan melihat mancing lemah enggak ya? Ya. Saudara terkasih, jangan pernah menyerah. Orang yang tidak mudah menyerah itu bagaimana sih? Yuk kita baca firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11. Tema hari ini adalah jangan pernah menyerah saudara. Roma 12 ayat 11. Saya dibantu mungkin LCD. Puji Tuhan saudara, anak saya sudah mulai mau pakai di LCD saudara ya. Keponakan saya sudah mau main gitar saudara. Sebentar lagi kami akan, yang kecil-kecil itu bisa main gitar itu. Elin, mereka main gitar dan main drum saudara. Nanti saya suruh gebukin drum ini. Ya, yuk kita baca. Roma 12 ayat 11 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu tunda. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya apa saudara? Dalam segala suasana keadaan hidup kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak pernah jauh daripada Tuhan. Kalau diundang ibadah, mulai saudara. Tapi kalau sudah makan semua pada siap. Saya tuh heran saudara. Yesus ini segera datang mau guyonan saudara. Jangan pernah main-main dengan hidupnya. Sisa hidup kita nggak tahu sampai seberapa. Jangan pernah saudara kendor dalam beribadah. Orang yang kendor beribadah artinya orang yang tidak setia. Betul nggak saudara? Betul nggak? Kalau saudara sudah malas beribadah, ya, terus nggak penting, persekutuan doa nggak penting, gerejaku yang penting, saudara. Saat saudara dan saya diundang ibadah, itu sebuah kehormatan. Malaikat nggak diundang ya? Malaikat diundang Tuhan nggak? Tapi tiap hari dia menyembah saudara. Ya, kita dengan malaikat beda enggak? Saya baru belajar di mana saudara. Kita dengan malaikat itu bedanya tipis sekarang saudara. Tapi kalau saat kita sudah memakai tubuh kemuliaan, nanti dibaca di dalam Mazmur ada saudara. Tuhan ngomong apa? Saudara dan malaikat tingkatnya lebih tinggi kita. Karena apa? Kita akan
kita akan menghakimi malaikat. Itu ada firman-Nya saudara, jangan takut. Saya tidak ngawur kok ya. Tadi malam Tuhan kasih hikmat saya. Karena saya berbincang dengan orang yang dari Jakarta itu tentang malaikat. Saat kita memakai tubuh kemuliaan itu loh saudara, kita dengan malaikat bedanya sudah dibalik saudara. Maka dari itu saudara jangan, aduh ya, saudara maaf kata. Saat ini saudara bisa beribadah. Suatu hari nanti saudara, ibadah seperti ini tidak ada. Betul nggak? Alkitab tidak ada. Saudara kan berseru-seru, nggak ada pertolongan. Selagi ada kesempatan hari ini, berikan waktu saudara yang terindah buat Tuhan. Jangan bingung HP saudara. Kalau lihat HP, lihat TikTok 1 jam 2 jam kuat nggak? Halo? Kuat ya? Puji Tuhan saudara. Ngaku kabeh. Melek motor saudara sih dicari HP saudara. Ayo kok datang ke Tuhan bareng. Aja 1 jam sudah, nggak usah 1 jam. Protes semua. 5 menit aja saudara. Cuma ngomong, Tuhan thank you ya. Hari ini kau beri kesempatan aku bernafas. Ora saudara. Bingung handphone nih. Benar nggak saudara? Tuhan itu nangis loh saudara. Kalau saudara mengerti bagaimana Tuhan itu mengasihi saudara, HP ini nomor tersekian. Amin. Masih tetap. Kalau saya ngomong gini besok HP-an. Jadi firman gini disampaikan kok. Aduh gantung tak lagi. Hilang ini. Ini penting ini. Saudara, janganlah kita kendor dalam beribadah. Baca firman saudara, berapa kali saya ngomong ayo baca firman, males. Buat saran malah ngiler habis biasa. Betul nggak saudara? Jangan sampai kita itu tidak setia kepada Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti terus main drum, main gitar, keyboard, enggak saudara. Membaca firman, amin. Berdoa, itu adalah melayani Tuhan. Jangan kepo saudara. Ya kepo zaman sekarang itu. Status di perang saudara. Saya bingung saudara. Status itu saya jarang sekali buka saudara. Kayak penguan gur itu saudara. Status di perang saudara. Tukaran di status. Banyak kan Tuhan ngomong gini. Terus noy. Gak enak hati dengan temannya status. Pendeta yang melok saudara. Diseneni lewat status. Gak apa saudara. Gak apa. Kalau hamba Tuhan diseneni itu biasa. Hamba Tuhan tidak itu biasa. Kemarin saya dipeluk seseorang yang sabar Cia. Cia di luar diilok-ilok loh. Haleluya. Saya ngomong begitu saudara. Doakan cicimu supaya kuat. Hamba Tuhan cuma ngomong begitu saudara. Saudara, tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau cuma diomongin biarin. Wah gak ngomong saudara. Betul nggak? Kalau orang iri hati dengan saudara, ya biarin. Hati-hatinya mereka kok. Tapi tetap jaga hatimu kepada Tuhan. Amin. Jadi tetaplah setia supaya hidup kita menjadi suratan yang terbuka, orang melihat. Ini loh ciri-cirinya orang yang tidak pernah menyerah. Amin saudara. Yang kedua, di dalam Roma 12 ayat 12. Next. Roma 12 ayat 12 demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
tidak pernah menyerah, ini cirinya saudara. Terus bersuka cita. Satu hari Tuhan ngomong, nak puasa saudara. Suatu hari Tuhan ngomong begini, berhenti kamu berdoa, doakan si dia, doakan. Bersuka cita itu tidak bisa dibayar dengan uang saudara. Amin. Sukacita tidak bisa dibeli di toko bangunan atau elektronik saudara. Sukacita itu dari dalam hati saudara dan saya. Kalau saudara menghadapi sesuatu terus bersukacita, thank you Tuhan, hari ini aku dihujat, haleluya. Bisa saudara? Coba sih tak lihatin. Coba dihujat, disenggol gitu, senggol bacok Pak. Betul nggak? Zaman sekarang saudara, mobil disalip suap, ini picuan itu saudara. Binatang keluar semua saudara. Saya kalau disuarin, dulu saya begitu, saya disuarin, kasihan dia, perutnya sakit, mau ke belakang. Aduh saudara, kita tidak sakit hati, kita tidak sakit, betul nggak? Saya sering saudara, naik mobil, suat di depan, darah Yesus. Saya mau begini, darah Yesus, Tuhan kasih ya. Dia mau pipis. Saudara tidak ngaku loh saudara, betul nggak? Ayo lah saudara mau aku. Terus saya ini stres saudara. Dunia ini tidak semakin baik saudara. Kalau ikut-ikutan nggak baik saudara, kasihan deh. Ya, ayo bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajar tiap hari, betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Ujiannya tiap detik, betul? Makanya lek sabar itu harus esnya yang banyak supaya kepala dingin, hatimu nyes. Sabar. Dalam kesesakan Tuhan izinkan saudara, tapi Tuhan juga tahu batas kekuatan saudara dan saya. Amin. Tuhan ngerti kok saudara. Saudara belum sampai kaya raya, Tuhan sudah tolong. Betul? Betul? Puji Tuhan. Kalau saudara semua mengerti dan bertekunlah dalam doa. Lagi sumpah sesat setruk selot. Yang keempat gak enak. Sesat ya, susah, apa ya? Sumpah sesat, setruk selot. Selot itu mati saudara. Mana gak yang keempat ini saudara? Gak ada yang mau saudara. Ayo belajar ya, 4S. Jangan cuma hojok, sencing buli-buli. Tapi belajar 4S ini saudara. Kalau hojok, sencing buli-buli nanti tanggal 18 di sini ada pesta saudara. Ngerek pani. Ya. Puji Tuhan saudara. Tanggal 18 saudara datang semua. Saya akan tumpengan dan ada lomba. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang tidak mudah menyerah, tetap tekun berdoa. Ya, Markus 14:38. Kita cepat saudara ya. Markus 14:38. Markus 14:38. Ya, saya cepat aja ya. Kalau saudara sudah bawa teks suci, ya. HP suci, Alkitab, monggo. Markus 14:38 demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Betul saudara? Roh itu harus manut saudara. Daging ini saudara, sejak doa itu mulai kayak Tuhan bangunkan, ayo bangun. Tuhan barusan tidur setengah jam Tuhan, ayo bangun. Sebentar ya Tuhan, tidur saya. Bangun lagi, ayo bangun. Lagi saya saudara, ya baik Tuhan bangun. Saya cuci muka, tok saudara. Itu cuci muka juga pakai 2 jari saudara. Saya langsung duduk di bawah Tuhan. Saya ngomong, Tuhan, apa yang kau mau? Ternyata Tuhan berdoa engkau
lalukan jalan ini. Tidak bisa. Terus Tuhan, berikan aku kekuatan. Dan ternyata benar saudara, terjadilah tembak menembak dalam diri saya. Wow, keren Tuhan. Aku orang kuat Tuhan. Kuat berdoa. Enggak iso Tuhan. Berdoa. Ya wis. Saudara mungkin, Cici Evi itu gaya itu ngomong Tuhan ngomong. Mana ngomong gitu? Iya. Saya diberitahu saudara. Masalah yang terjadi. Kenapa saudara? Tapi saya percaya Tuhan akan lakukan. Karena saya bukan orang yang mudah menyerah. Saya termasuk bilangan orang yang tidak mudah menyerah. Amin saudara. Daging ini nggak bisa saudara. Daging ini apa saudara? Lemah. Kamu jangan makan loh ya. Itu nggak boleh loh itu. Kolesterol. Tapi harus suci boleh-boleh Tuhan. Dimakan nggak? Dimakan saudara. Saya kemarin tekanan darah sangat rendah banget saudara. 96, 66. Saya mau beli ya. Ternyata tekanan darah saya rendah banget. Saya mau sama wanita sate kambing. Makan saudara. Ternyata cuma 5 tusuk semua saudara. Ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya melakukan bagiannya. Berdoa. Tetap tekun berdoa apapun masalah saudara. Percayalah Tuhan itu tidak orang panjang tangannya untuk menolong. Dan telinganya tidak orang tajam untuk mendengar seluruh doa saudara dan saya. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita pikirkan, timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Bagi orang-orang yang tidak pernah dan tidak mudah menyerah. Jika saudara dan saya mengalami masalah tiba-tiba sudah Tuhan, give up Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Tuhan ngomong, terus mulai. Tapi waktu kita mengatakan, Tuhan, aku percaya apapun masalahku hari ini, jika engkau di pihakku, maka siapa engkau? Kalau kau dan saya, saudara, memiliki sebuah masalah, katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Maka timbullah iman saudara, semangat saudara. Saudara pasti akan menjadi pemenang. Jangan sedikit-sedikit melo saudara. Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak mampu, Tuhan lakukan salah ini. Tidak saudara. Terkadang Tuhan izinkan semua terjadi untuk saudara dan saya hidup semakin melekat kepadanya. Amin. Amin saudara. Saya terlalu percaya dan yakin saudara. Kalau hari ini saudara ada sampai mengalami sesuatu yang dahsyat, mengalami sesuatu masalah yang besar, Tuhan sayang saudara dan saya. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 5:17 dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Saudara dan saya, kekuatan kita hanya di dalam doa. Kalau engkau mengalami sesuatu yang tidak baik, engkau belum mengalami terobosan dalam hidupmu, tetaplah berdoa. Karena itu yang Tuhan mau. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir, ciri-ciri orang yang tidak mudah menyerah. Dalam Amsal 16:32. Amsal 16:32. Amsal 16:32. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada sebuah janji kemenangan yang diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Seorang pahlawan tidak pernah sebelum perang menyerah. Seorang pahlawan pasti memberikan apa? Semua kemampuannya di dalam menghadapi musuh. Saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Saudara dan saya diberikan kuasa. Percaya saudara? Perkataan saudara dan saya ada kuasa. Saat saudara berbicara ada kuasa. Makanya berhati-hati saudara.
Jangan pernah mengutuki orang. Jangan pernah mengatakan sesuatu, hal-hal yang jelek atas orang lain. Karena kita diberi kuasa. Bibir lidah kita itu diurapi Tuhan, bukan untuk merasani. Amin. Bibir lidah kita diberi Tuhan urapan, bukan menghakimi. Bibir lidah kita diberi Tuhan kuasa otoritas untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Lakukan bagianmu. Tetap sabar, saudara. Tidak perlu gampang menyerah. Sabar gitu, saudara. Ya, tadi saya sebutkan sabar itu ilmu tingkat tinggi. Lek tidak sabar, saudara, darah tinggi. Di sini siapa yang darah tinggi? Saya darah muda, saudara. Loh, saya tidak terasa loh 54 loh, saudara. Saya pahes tapi, saudara. Maksudnya pahes itu bengkok sih batang gitu, saudara. Ya, sabar. Dinyinyiri orang, haleluya, Tuhan berkati. Noto hati, saudara. Bila udah tak tahu lagi. Saudara, noto hati, saudara. Sabar. Tuhan ngomong, sabar. Tuhan gak kuat, sabar. Sampai kapan? Sampai aku berkata selesai. Terus no Tuhan. Orang kuat. Tapi saya tidak menyerah. Saya tetap sabar. Yang berdoa saya mengatakan, thank you Tuhan. Sampai hari ini aku ada karena cinta kasih-Mu kepadaku. Sampai hari ini aku diberkati karena Engkau mencintai aku. Perkatakan hal yang positif. Amin, saudara. Amin. Masih mau belajar sabar? Sabar, saudara. Dihina orang sabar. Siapa yang bisa sabar? Ya ampun Tuhan Yesus, tolong Tuhan ampuni mereka. Suruh sabar siapa ini, saudara? Siapa yang tetap sabar? Sabar subur, benar kan? Itu desanya sampai subur. Ya, sabar. Nggak gampang, saudara. Saya hamba Tuhan kok dinyinyiri, saudara. Nggak apa-apa. Saya khotbah ngomong sampai ngotot. Cetai melambi, saudara. Tapi saya melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, saudara dan saya hari ini dituntut 4 hal ini, saudara. Yang pertama, apa saudara? W9AB, Pak Ro. Yang pertama, tetap setia. Yang kedua, tetap bersukacita. Ketiga, tetap tekun berdoa. Dan yang keempat, tetap sabar. Ya, ini masuk YouTube bisa, saudara, belajar tiap hari. Ya, mari saudara. Kalau kita melakukan 4 dasar tadi, saudara dan saya akan menjadi pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Amin. Surga mulia mencatat hidup saudara dan saya. Ya, saudara jangan pernah takut, tapi tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Amin, saudara. Ini firman yang saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita, jawaban atas doa saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para pemain musik WL Singer untuk membantu saya. Saudara siapkan hati saudara untuk terima berkat, yaitu tubuh dan darah Yesus. Dan saudara harus percaya, waktu saudara terima tubuh dan darah Yesus, hidup saudara diperbaharui. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang lemah dikuatkan. Saudara harus percaya bahwa tubuh dan darah Yesus diberikan bagi saudara dan saya untuk memuliakan Dia. Amin, saudara.